min dari ilahin Tuhan goiru selain dia bena agung ilahin Tuhan goiru selain dia bena agung Qad sungguh Ja'at telah datang Ja'at telah datang kum kepada kalian bayinah keterangan atau penjelasan keterangan atau penjelasan min dari bayinatun ya Bu keterangan atau penjelasan min dari Rabbi Tuhan kum kalian hadihi ini nafotu unta betina ya Bu unta betina ya nafotu unta betina Allah unta awewe la bagi kum kalian ayatan tanda ya tanda-tanda fa maka zaru biarkan ya Bu zaru biarkan nganggo kalian kamu nganggo mereka iya nganggo mereka biarkan mereka ha dia kenapa itu Bu hanya ya. Biarkan mereka kepada itu memakannya takul dan memakan takul memakan di ardi bumi Allahi Allah wa dan la jangan tamassu mengganggu mereka iya mengganggu mereka kepada itu kayak lepat Bu ayat itu tanda-tanda tadi fa maka daru biarkanlah kalian kepada itu jantan bukan mereka kalian Bu takul makan di ardi bumi Allahi Allah wa dan la janganlah tamasu mengganggu kalian kepada itu kalian
kalian, mengganggu kalian, hak kepada itu, bi dengan tamasuk mengganggu kalian, hak kepada itu, bi dengan suin menyakiti ya? Ya, menyakiti. Suin menyakiti. Menyakiti teh mau menyembelih, mau mukul gitu ya teh kengeng. Bi dengan suin menyakiti, fa maka ya huda akan menimpa ya? Iya. Ya huda akan menimpa ya huda akan menimpa kepada kalian azabun siksa alimun yang pedih Ya. kepada kalian azabun siksa alimun yang pedih. Kola berkata dia, suhu wakoa akan menimpa ala akan atau kepada kalian min dari robi Tuhan kalian bitun siksa wa dan bodoh kemukaan apakah tujadiluna membantah kalian nih kepadaku fi di dalam hal asmain nama-nama sama itumu telah memberi nama kalian hak kepada itu angkum kalian wa dan abau nenek moyang kalian ma tidak nazala menurunkan Allah biha dengan itu min dari sultanin perbandingan fa maka angtaziru tunggulah kalian ini sesungguhnya aku ma'a bersama kalian min dari al-muntazirin orang-orang yang menunggu. Fa maka angzaina menyelamatkan kami kepada itu wa dan alazina yang ma'ahu bersamanya bi dengan rahmat mina dari kami wa dan kotokna memusnahkan kami dabiro sampai ke akar-akarnya alazina yang kadzabu mendustakan mereka bi kepada ayat-ayat kami wa dan ma tidak karena terbukti mereka mukminin orang-orang yang beriman wa dan ilah kepada Samuda kaum Samud aku saudaraku mereka solihan Nabi Soleh Kola berkata dia ya wahai kaumi kaum ubudu sembahlah Allah ma tidak ada la bagiku kalian min dari ilahin Tuhan goiru selain dia kod sungguh jaat telah datang kepada kalian bayinatun keterangan atau penjelasan min dari robi Tuhan kalian hazihi ini nakotu unta betina Allah la bagikum kalian ayatan tanda-tanda fa maka zaru biarkan kalian hak kepada itu takul memakan si di ardi bumi Allah wa dan la janganlah sama mengganggu kalian hak kepada itu di dengan suin menyakiti fa maka ia uza akan menimpa kepada kalian azabun siksa alimun yang pedih. Berkata dia sungguh akan menimpa atas atau kepada kalian dari Tuhan kalian siksa dan kemurkaan. Apakah membantah kalian kepadaku di dalam hal nama-nama telah memberi nama kalian kepada itu? Kalian dan nenek moyang kalian tidak menurunkan Allah dengan itu dari perbandingan, maka tunggulah kalian. Sesungguhnya aku bersama kalian dari orang-orang yang menunggu. Maka menyelamatkan kami kepadanya dan yang bersamanya dengan rahmat dari kami dan memusnahkan kami sampai ke akar-akarnya yang mendustakan mereka kepada ayat-ayat kami dan tidak terbukti mereka orang-orang yang beriman. Dan kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Soleh berkata dia, wahai kaum sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian dari Tuhan selain dia. Sungguh telah datang kepada kalian keterangan atau penjelasan dari Tuhan kalian. Ini unta betina Allah bagi kalian tanda-tanda, maka biarkan kalian kepada itu memakan di bumi Allah dan janganlah mengganggu kalian kepada itu dengan menyakiti, maka akan menimpa kepada kalian siksa yang pedih.
Itu tanda-tanda kerasulan Nabi Soleh ya Bu. Itu bisa lepat Bunda Siring. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukurillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ramadan sudah, bukan Ramadan meninggalkan kita ya, kita yang meninggalkan Ramadan ya. Tahun depan kita belum tentu ketemu dengan bulan Ramadan ya Bu ya. Pasti Ramadan mah akan datang lagi. Nah, kitanya masih ada atau tidak gitu. Satu acana sebelumnya saya memohon maaf ya kepada ibu-ibu semuanya al-hidayah karena enggak langsung ya Bu ya. Jadi ayeuna we sakantenan silaturahmi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin segala kesalahan, kehilapan karena yang berbicara mah banyak salah, banyak lepat ya Bu ya. Jadi mohon dimaafkan kalau seandainya, bukan kalau seandainya, ada pasti banyak lepatna, nyabunya banyak lepatna, banyak hilapnya, banyak kelirunya, namanya manusia mah tempatnya salah. Kita saling memaafkan. Semoga bulan Syawal ini kita memupuk semangat kita untuk terus menjalankan perintah Allah dengan lebih maksimal, baik ketakwaannya, keimanannya, ya Bu, keistiqomahannya, dan kemampuan kita terus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Mohon diberi kesehatan, mohon diberi kemudahan dari segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan kita semuanya ingin diwafatkan nanti oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah ya Bu, amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Kita mah hanya berikhtiar, hasilnya mah diserahkeun sadayana ka Allah ya Bu ya. Pami teu ikhtiar mah da moal engke moal manen, moal tiasa moal tiasa ngala, moal tiasa metik gitu. Makanya ti ayeuna we susuganan berharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, walaupun dengan keterbatasan, baik yang menyampaikannya maupun ibu-ibu yang mendengarnya keterbatasan waktu, saya juga masih keterbatasan ilmu, tapi semuanya kalau diniatkan lillah karena Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, seandainya kita hanya menginginkan ridho Allah, maka keberkahan akan turun kepada kita semuanya. Jadi bukan masalah banyaknya, sedikitnya, lapangnya dan luasnya, tapi ketika Allah memberikan barokah kepada kita, maka semuanya kita akan dicukupkan ya, baik rezekinya, baik ilmunya, baik waktunya. Mepet tau Bu, waktosna 10-12 katanya Bu, bade bobo teh kanan ka dapur teh ya, murang kalih nyungkeun itu teh ya, nyungkeun ini. Makanya itulah tugas ibu itu tidak ada akhir. Sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Ya Bu ya, udah nikah, sampai udah punya cucu, udah cucu masih kena di PHP-an incu gitu kan. Nanti teh gitu kan. Ya mau menyambung, tapi doa mah tetap aja ada Bu. Doa dari ibu itu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Jadi kita mah sebagai ibu ditugaskan untuk apa Bu? Menjaga lisan, menjaga akhlak ya Bu ya, menambah ilmu supaya nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Itu kan harapan anak-anak solih dan solihah Bu. Beunghar mah nuturkeun itu teh Bu. Jadi sing beunghar, sing geragaduh itu, sing eta mah nuturkeun kakayaan mah. Tapi lamun soleh soleha, beungharna soleh, nya Bu, pinterna soleh, atanapi solehah ya. Kalau yang punya istri, punya anaknya perempuan, jadi semuanya kalau ingin mendapatkan ridho dari Allah, pasti Allah turunkan keberkahan kepada kita, baik ilmu, harta, anak ya Bu ya, kekayaan atau apapun yang Allah titipkan, semuanya bisa menjadi barokah. Ayeuna banyak harta kekayaan, banyak kan ukur dipajang di elapan ya bunya, di elapan, dipanasan, diganti STNK-nya diperpanjang, tapi tara dipakai pengajian seueur tapi na Bu kendaraanana. Hoyong teh ibu seueur kendaraan, hoyong abdi oge gitu kan. Tapi kan Allah masih hana udah hiji heula gitunya, udah we entong waka
Tapi bersyukur aja di situ, tapi bisa dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya sekarang hari banyak, tapi ngan ukur di lapan hungkul, di panasan hungkul, diperpanjang terus STNK na pajak na nanaona, tapi tara dianggo Bu. Ngan ukur di koleksi boleh tidak di orang Islam itu tidak ada istilah ngoleksi Bu. Ngoleksi itu semuanya harus dipakai Bu. Mau baik kerudung, baik ini, apalagi kayak barang-barang branded yang mahal itu semuanya harus dipakai Bu, harus diputer gitu. Jangan dipajangkeun we hungkul. Da ibu ai maot mangke teh. Kanggo saha? Kanggo ahli waris, lamun saroleh ahli waris teh karasea. Udah gitu teh ada karena branded marahal gitu kan. Misal kenanan orang ngumpul kenana jang nu ngora kan lebar gitu kan geus ayeuna mah Bu anu aya mah dianggo ibu mampu bangga bade meser mangga tapi jangan dibiasakan ngoleksi banyak bari jeung teu dianggo gitu Bu. Jadi sadayana ngoleksi teh Bu jangan terlalu kayak terlalu over gitu. Kalau misal hiji 2 sampai 5 ya tes tapi itu juga di rolling dipakainya, jangan di kacaan, di elapan, di anggo henteu eta ya enggak boleh teh gitu kan. Jadi di dalam Islam tidak intinya mangga Bu gaduh kerudungnya rek sabaraha hiji tapi semua dianggo gitu. Dianggo diputer. Kalau ibu beli 5 keluarin 5, ibu beli 2 keluarin 2. Itu jangan tong numpuk teuing di lemari nya Bu ya. Karena yang kahiji mah batur jadi hese nyimpen nya Bu nya. Kaduana hese milarian na karaos ku abdi hese milari Bu nya meni. Hese gitu. Jadi kudu kedah dibudalkeun memang gitu, harus ada yang dikeluarin. Ya kalau dikeluarin kan jadi gampang Bu. Jadinya enggak milarian anak di samping memudahkan untuk mencari diniatkan kita juga untuk berbagi. Jadi misalkan kita dapat 2 keluarkan 2, kita beli 5 keluarkan 5 gitu nyaahkeun we Bu dan kege aya deui rezeki mah gitu ya Bu ya. Jadi ulah ditumpukeun we gitu. Tas oge abdi mah beli tas ini misalkan namun bagus dinya sok pakai sama kakak boleh sama dede boleh udah pada remaja kan putra abdi mangga ibu nanti iya tapi awas ya jangan tong jorok cek abdi teh gitu kecuali mun tas 100 ribuan teh naon ya. Kalau tas yang mahal kan dia jangan jorok ya awas ya jangan itu. Iya Bu ini cerewet ibu mah kata. Bukan gitu, kalau ibu kan belinya itu dengan nabung gitu kan. Kenapa kalau beli yang mahal itu kan nanti ibu nggak ada juga kamu bisa dipakai, kamu nanti nikah juga bisa dipakai gitu kan. Mangga we bade dianggo mah giliran gitu kan si dede sama si kakak karena udah pada besar. Jadi Bu pinjem ya sok, ibu pinjem ya sok. Itunya seueur partnerna karena pakasepna paalan teu aya saingan. Jadi abdi nu aya saingan Bu beli tas baru. Jadi abdi bukan abdi dulu, anak dulu. Bu ya kan kata ibu boleh pakai buat siapa aja iya gitu. Beli lipstick, beli itu notelah skincare heula eta teh gitu. Ibu mah tukang meser we cik abdi teh bujulhan. Ibu tukang meser itu dah aya abdi kan mun di bumi mah tara nganggo cenah itu teh lamun pake kitu teh kudu di bumi dia kudu make dah horoream atuh Bu di bumi mah. Ibu pakai juga cenah enggak lah ibu mah udah we tuntung nama ku anak-anak we. Da tos payu ieu biarin we lah. Banyak Bu bisi geulis teuing make aya nu kagoda kan khawatir. Saha deui nya punya ge. Ini GR saat enggak maksudnya mah enggak ada Bu mantan abdi mah. Wain saya juga. Deui karena ayat ya Bu ya. Ibu mohon maaf lahir dan batin ya Bu ya. Ibu abdi masuk heureuy nya punten. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya Bu ya dalam berdakwah, terutama abdi juga dalam berdakwah teh banyak rintangan, banyak halangan, banyak godaan, banyak ujianana iya gitu ya Bu ya. Da anu nyarios mah langkung ageung ieu nana ujianana jadi kedah langkung sabarnya Bu Julham gitu. Tah eta dina etana insyaallah lah sadaya segala rupina upami urang muntang ka Allah mah ku Allah dipasihan kemudahan urang kanggo menjalani ujian ini dengan ikhlas ya Bu ya, dengan ikhlas, dengan sabar.
dengan tawakal kepada Allah, karena ujian mah datangnya tiba-tiba Bu. Kemarin juga abdi Bu Haji beda ngiring nanti ngalongo katanya itu jemaah Bu Haji cenah kena penyakit yang rada serius katanya gitu. Itu kan tiba-tiba sumpingna ya kamari teh euy tebu wengi da kana abdi sononya sampai ke tabusa 10 hampir tabusa 10 abdi juga nyetir sendiri. Malah non Bu Haji moal caket ieuh cek abdi teh gitu. Ya tiba-tiba kena sakit yang udah starap ke kemonya Bu, berarti kan udah seriusnya gitu. Itu kan tiba-tiba Bu datangnya. Maksudnya datang penyakit itu kan tiba-tiba, ujian itu tiba-tiba. Makanya ketika kita diberikan keluangan waktu, kita diberi sehat, kita diberikan ilmu walaupun teu banyak Bu, selama itu ilmunya tidak keluar dari Quran dan As-Sunnah, Ibu sampaikan saja. Yang penting apa Bu, bermanfaat buat orang lain, buat diri kita juga kan ya Bu ya. Nah ini makan kokocoran Bu, nanti kokocoran, ketika kokocoran ini nanti terus mengalir, kalau kebaikan terus sampai dijalankan itu kan jadi pahala buat kita ya Bu ya. Kalau misalnya jadi pahala kita kan kanggo orang ya oge Bu, dah kita teh tidak bisa non inti nama henteu kapedean bisa asup surga ku amal urang dah henteu. Jadi ku pertolongan, ku sapaat, inti nama ku kasih sayang Allah nanya Bu ya. Sapaat rencangan anu solih sareng soliha, ilmu anu bermanfaat, anu dikocorkeun, pek teh diamalkeun gitunya. Pas nanti urang kirang gitu, kirang kana timbangan kasaean eta teh tiasa nulungan urang. Itu teh eta we nu diharepkeun ku urang sadayana nya Bu nya, supaya hidup kita di sisa usia kita yang sekarang tanda-tanda dunia sudah tua ini persiapan kita untuk menuju Allah. Karena kan orang beriman nanti diwafatkan semuanya gitu ya. Orang beriman itu nanti kan diwafatkan dulu, jadi tidak menyaksikan bagaimana nanti digenjlongkeunana atau dihancurkannya dunia gitu kan. Makanya ini panas luar biasa loh punya hareudang gitunya. Di India kemarin baca abdi di internet 24.000 Bu wafat kepanasan gitu. Kesaking panasnya, ada kayak karaosnya, padahal hujan tapi tetap panas. Tah, ya zaman itu tuh begitu Bu, nanti panas gitu kan. Nah, mau panas pisan gitu. Akhirnya masih kene, BPK, teu kiat dah. Teu kiat kepanasan, teu kiat ini gitu kan. Nah, ayeuna teh di dieu kene di dunia, engke di akhirat mah langkung ti panas. Eta hareudangna moal aya nya Bu nya. Padahal ini kalau misalnya sholat subuh saja gitu, itu teh mendingan cai keringet gitu. Allah meniki jadi hareudang, makanya cari itunya kemana? Ya mohon. Cari apa namanya? Kalau pakai mukenanya yang enak gitu Bu. Kalau yang renda yang hareudang teh gitu. Jadi yang enak tuh apa yang dari rayon, yang dari negara itu. Karena apa, memang udaranya menuju panas. Kita lagi diuji oleh Allah. Kan we Bu, tapi ulah hayo we aduh hareudang. Terus saya ngeluh. Da atos gitu jalanan we lah. Ibu hareudang dakeun we di bumi sok we kumaha Ibu pakai you can see kitu naon ya. Kamu bisa melihat aku kan cuman suami yang bisa melihatnya. Orang lain tidak. Jadi teu naon Bu, kalau ya ada apa mahram di situ teu naon gitu. Kalau misalnya ada orang lain gitu yang bukan mahram kita, walaupun keluarga kita enggak boleh ya Bu ya, minimal pakai ciput ya Bu ya, atau kerudung yang tidak terlalu ngagebrai gitu kan, bisi hareudang. Ya Bu, jangan dibiasakan hareudang cucu-cucu bro, kowe kitu bae dah hareudang. Tah itu jangan Bu. Bisi engke teh Ibu keur kitu, biasa Ibu pakai kerudung tapi pas maot Ibu keur teu di kerudung. Makanya harus di kerudung mah da mah wajib Bu, sama wajibna juga sholat, sama wajibna juga zakat. Di kerudung mah bagi yang sudah balik itu harus ditutup gitu. Makanya orang yang meninggal juga kudu di kerudungan. Harus di kerudungan Bu. Kalau misalkan tara di kerudung tiba-tiba pas maot di kerudungan malaikat teh bisi ieu aneheun pangling nah cenah gitu. Heureuy eta mah Bu, tong serius. Heureuy Bu eta mah tong serius. Widai kan ayat ya Bu ya, ini teh tentang apa Bu? Tentang apa ya ini teh Bu Julham sebentar. Tentang penyembahan mereka kepada berhala-berhala.
Mereka yang kebiasaan menyembah berhala disuruh beribadah kepada Allah seueur tatarosna lobananya barijeng teu percaya, barijeng teu ngalakukeun karena kebiasaan bodoh mereka. Bodoh menyembah hal-hal yang sebetulnya tidak ada perintah untuk menyembah berhala-berhala. Makanya di ayat sebelumnya qalu ajitana lina budallaha wahdahu wa nadzara makana ya'budu abauna, katanya fatina bima ta'iduna in kunta minas sodikin. Maka katanya ti'na, datangkanlah kepada kami dari apa yang ta'iduna beribadah kalian jika terbukti kamu atau engkau dari orang-orang yang benar. Maksudnya nyungkeun pembuktian sok naon-naon anu diibadahi, naon-naon anu disembah teh bener teh eta teh disuruh ku Allah. Benar enggak itu teh cara ibadah yang benar-benar menyembah kepada Allah, karena dalam beribadah mah tidak ada perantara. Ya punya doa juga tidak ada perantara, nganggo cai, kaajengan, itu terkedah Bu. Nyungkeun kaajengan, nyungkeun cai, nyungkeun naon namina teh isim, nyungkeun naon deui Bu? Asagala we mas kawin kararitu lah Bu, supaya apa? Nyungkeun punten Pak ajengan abdi teh hoyong lulus barudak teh. Ibu mah kantun tahajud we, kantun ngadoa we. Teu kedah ayeuna nyungkeun kaajengan. Punten ya Bu anu teu sami gitu kan. Nyungkeun kaajengan, nyungkeun ieu, nyungkeun cai gitu, enggak ada perantara. Kita sama Allah itu tidak ada perantara. Ibu kantun kersa gugah wengi, ibu salat. Ibu gugah wengi teh tahajud ya Bu ya, maksana lain kacai. Gugah wengi tahajud atau ibu salat di sujud manapun ibu boleh ngadoa ke Allah. Tada murah kan ya Bu ya, teu kedah ngaluarkeun artos biaya. Kalau kaajengan nanti itu kan ada ngamplop Bu gitu, ada ngamplop. Nanti kan suka diayunkan, nanti datang lagi gitu kan. Makanya apapun ketika kita tergantung kepada manusia tidak akan pernah menjadi tenang. Kalau tergantung kepada Allah, insya Allah akan menjadi nikmat, akan menjadi tenang. Kalaupun ketergantungan kepada Allah, bagus kan, jadi banyak sujud, banyak beribadah. Kalau ketergantungan kepada manusia, sok Bu. Misalkan kita lagi kesel, ibu, abdi teh kadang curhat deh, pasti si ibu teh kaganggu, itu meni teleponan wae nya, naon sih abdi teh keur kieu. Tapi kalau ke Allah curhat, resep itu Allah. Kalau apa itu curhat sampai ka nangis, sampai ka memohon ke Allah teh, sampai ka benar-benar kita teh isi nama naonnya Bu DP gitu, merendahkan diri gitu ke Allahnya. Hanya kepada Allah yang bisa merendahkan kita, merendahkan diri. Allah mah lebih senang kalau ke manusia mah merendahkan diri, nanaonan Bu nya. Iya kan, kalaupun ke orang kaya, ibu punten abi peryogi itu mah da anti abi mah dalam hidup sate gaduh artos nage, pokoknya mah batur kudu nyangka abdi boga duit gitu. Karena abdi mah nggak mau dengan meminjam itu tidak dibiasakan. Jadi sampai anak-anak abdi juga jangan, nenek ayah nini kan ayana di bumi punya jajan nggak nek punya jajan nggak. Jadi abdi kersoatnya di artosnya teh dari siapa itu, nenek ngasih dan maksa katanya gitu. Ya udah weh gitu. Jadi tidak dibiasakan tuh. Kemarin juga teh heran, misalkan nanya tuh minta tuh ke om, tuh minta ke ini, enggak abdi mah biarin aja. Enggak, maksudnya kalau ngasihnya ditampi gitu, tapi abdi tuh nyungkan tuh itu kayak itu ente abdi mah teh dibiasakan anak-anak suruh meminta. Jadi antepkeun we, justru dia teh diantar ku abdi teh suruh memberi gitu. Tangan di atas lebih baik daripada meminta gitu. Jadi itu tuh ayah pengemis kasihkan, itu aja dikasihkan gitu. Jadi anak-anak dicontohkan begitu. Jangan Bu, anak-anak kita juga nanti jangan disuruh itu nyungkeun kaya jangan. Jadi nanti anak-anak jiwana meminta, walaupun kan ini nanya nina kadang-kadang teu mental besok kaya ngasih gitu. Mangga we maksa mah gitu. Tapi kalau meminta, nenek aku enggak punya uang, nenek minta, jangan ya. Ibu nggak enak
nenek juga pasti ada uangnya, tapi nggak enak kalau kayak begitu. Ayah juga kan ngasih uang. Jadi satu kali bicara dari sampai sekarang nggak pernah dia minta. Nenek kan ibu abdi mah sering di Bubi abdi gitu. Jadi kalau misalnya ningali anak-anak, kalau abdi ngasih uang ke anak teh misalkan anak kan SDW masih dikasih 3.000 tuh bun. SD kelas genep masih dikasih 3.000. Jadi teteh atuh teh cukup mah sekolah nage caket cek abi teh bekal iya makanan bekal ini bekal biarin aja. Nah itu teh 3.000 teh balik lagi bu ke rumah. Nah karena kalau setiap istirahat tidak pernah jajan, cicing di perpustakaan baca buku, nggak pernah pikiran anak jajan. Nah kan jajan udah ibu juga bekalin makanan, bekalin nasi gitu, tidak dibiasakan jajan. Jadi tidak dibiasakan gak cici seueur. Jadi mun aya dikasih 5.000 aja atuh minta ampun itu teh sampai sekarang. Bu, aku teh dikasih jajan atunya aku teh nungguan kuliah. Makanya ayeuna kan antosan kuliah we September kan. Aku teh enggak ada pemasukan cenah gitu. Jadi kadangun kan ku ibu abi teh kadangun. Iya, kadangun ku ibu abi kamari dikasih 20.000 sekali cek abi teh gitu. Kalau sampai berkali-kali jangan nanti duit nenek bisa habis cek abi teh gitu. Jadi jangan kata si dede dah neneknya ngasih gitu dah. Peda kamenya dos aduh bu cenah nggak ada pemasukan. Kayak ku ibu dikasih orderannya cek ibu teh gitu. Mau nggak benerin ini apa jurnal ibu kan abi teh harus ngerapol jurnalnya untuk ya teh ngambil non teh pengesahan S2 abi teh harus ngadamel jurnal. Ibu bikin dulu jurnal nanti tolong beresinnya ketika anakku ibu nanti dikasih orderan asik bu mana tuh bu cenah gitu kan biar dia tahu nyari uang teh gitu. Itulah apa namanya mendidik anak tuh gampang-gampang susahnya bunya apalagi ibu. Jadi jika gitulah inti nama kalau kita mendidik kepada anak itu dengan merih, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa memberikan yang terbaik kepada kita ya bu ya. Orang tuanya minimal maksimal mah dabu bukan minimal maksimalnya soleha. Jadi kita meninggal teh anak-anak teh bisa mendoakan kita teraribu tepasea kan itu teh senang bu, senangnya luar biasa gitu. Apalagi paham kepada agama, paham kepada Al-Quran. Insya Allah ya bu ya doa ibu yang terbaik mah pasti melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Tadi tatos wihdi karena ayatnya jadi kadinya deui makana katanya di ayat sebelumnya yang ayat 70 cenah sok atuh sumping ke naon bukti na sembahan-sembahan anu kalian sembah teh yang kalau kalian merasa orang-orang yang benar nyungkeun ieu na bu nyungkeun buktosna da maranehanana karena kebiasaan menyembah berhala. Qala qad waqa'a 'alaikum mirabikum rizu wa godob katanya. Berkata dia, sungguh katanya. Apa waqa'a tadi teh bujulan? Akan menimpa kepada kalian dari Tuhan kalian siksa dan bebendu teh jadi kemarahan yang sangat besar gitu. Sok lamun dituluikeun, lamun diteruskeun eta ibadah menyembah berhala gitu kan akan datang katanya akan menimpa kepada kalian dari Tuhan kalian kemarahan daripada Allah kemudian Allah menurunkan siksa. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan menyembah kepada berhala. Dan banyak kan ya bu dinamaan ku mananehanana teh. Manehanana nu nyieun gitu kan, manehanana yang membuat, manehanana yang menyembah. Dia juga yang meminta. Kan lucunya bu ya. Naon bedana ayeuna ibu bikin bolu nah misalkan aja jelemaan gitu ya. Terus ku ibu teh direka-reka, terus ibu teh nyarios jeung bolu eta teh jiga nu lieur teu? Jiga nu lieur. Sadadinya jiga nu stres ya. Kalau udah dibikin terus nyarios abdi nyungkeun ieu. Kan jiga nu lieur nya bunya tapi kan karena bodoh mereka, karena jahiliyah mereka dikasih tahu juga mereka tidak mau mengikuti, jadi seperti itu tersesatlah mereka karena perbuatan mereka sendiri. Tetap bisa dibejaan, menang dibejaan kalau kata bahasa Sunda ya bu, bedegong gitu kan. Nah gitu kan kalau orang sudah tertutup mata hatinya ya bu ya, sumum bukmun umyun fahum lah
yarji'un teu moal baralik maranehanana terus pire lolong torek karena kebenaran, teu bisa nempok karena kebenaran, tidak bisa berbicara kepada kebaikan. Seperti itulah tidak akan kembali mereka untuk menempuh hidayah Allah. Nauzubillah min dzalik. Apakah menghujah kalian kepada kami dari nama-nama gitu kan? Membujah jadi apa namanya? Membantah gitu kan. Nama-nama yang telah memberi nama kalian kepada itu eta sembahanana yang contohnya Lata, Uja, apa ada banyak itu ininya apa namanya? Nama-namanya sembahan teh. Dia bikin ya di kumaranehan di pidamel dinamaan hiji-hijina jadi jika anyang-anyangan sares nama ya kalau kita ngingu boneka kan dulu nyabunya dinamain ya si Sinta si ini terus diajak ngomong dia terus diminta si ini kan juga nulieur. Nah mereka juga begitu dibikin di damel gitu aya nu tina batu aya nu tina makanan eta tina roti ada terus nanti disembah diajak nyarios diminta gitu. Nyungkeun ieu nya ngabugeug we da moal bisa nyarios nyabunya jalmi wae dinyungkeun mah moal tiasa ya Bu ya kan jalmi mah ada keterbatasan Bu kata abdi juga tadi kalau manusia itu diminta itu ada keterbatasan kadang sesekali mah gembira kadua kali katilu kali mah keheul ka dieu wae nginjem wae gitu kan ya Bu ya manusia mah tapi kan Allah mah tidak mending keneh nyungkeun sok saseueurna ka saha ka Allah makanya bergantunglah kepada Allah kalau kepada manusia mah semua ada keterbatasan dan mereka yang menyembah patung-patung berhala-berhala itu mereka buat mereka namai dengan nama-nama mereka kepada itu apa itu berhala teh antum kalian dan nenek-nenek moyang kalian tidak menurunkan Allah dengan itu sembahan berhala dari suatu sultanan untuk diperbandingkan untuk menjadi sembahan dan tidak pernah Allah menurunkan perintah untuk menyembah kepada berhala gitu. Mereka yang belum tahu ilmunya ini harus kemana kami beribadah. Tapi setelah turun Rasul-Rasul Allah, setelah datang Nabi-Nabi Allah, diberikan keterangan kepada mereka sebagai peringatan untuk menyembah dan beribadah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ada yang beriman, ada yang tidak gitu. Jadi perjuangan Nabi dan Rasul itu untuk meyakinkan ketauhidan kepada Allah itu perjuangan yang luar biasa, Bu. Teu jiga ayeuna bunya pendakwah teh pabalatak dulu mah keur jarang anu ngupingkeunana oge haroreaman karena kebiasaan menyembah berhala yaitu karena perjuangan Nabi Nuh teh kan lami jemaahna ge yang sakedik gitu Bu. Kalau sekarang mah sok Bu. Ada ustad ini banyak gitunya dulu mah penuh perjuangan berijeng di baladogan berijeng teu dibayar Bu. Dulu mah saha nu mayarna gitu kan nggak ada yang dibayar kan sekarang mah berani ngalarip ninganannya gitu kan ya kalau dulu mah kan pernah dibayar ya, untuk untuk berdakwah teh makanya dakwahnya Rasul dakwahnya Nabi itu luar biasa perjuangannya luar biasa tidak seperti sekarang tapi sama sekarang juga dalam berdakwah seueur godaanana ya bunya terutama dalam keduniawian mana antum wa abaukum tidak menurunkan Allah kepada itu. Nah maka katanya gitu ya tadiru katanya tunggulah kalian sesungguhnya aku bersama kalian dari orang-orang yang menunggu nyapek wae lah hese-hese ting mah kumadinya we antosan we engke azab Allah da abdi oge nungguan ngantosan naon-naon ku Allah tos diparentahkeun abdi mah ngajalankeun tangke balukarna kumaha naon-naon ku maneh ngabangkarkeun gitunya ku oleh kalian istilah nama baradegong teu ngalaksanakeun nya engke ge aya balesanana jadi sok we lah engke oge aya balesanana tungguan we naon-naon anu ku urang dilakukeun engke mana beda henteu ya beda ya Bu ya batin anu leres jeung batin anu teu leres pasti beda pahalanya gitu makanya sok we mangga antosan we lah ngantosan anu dikeun ka iraha nya engke dugi tong nungguin tong ngantosan dugi ka kiamat maot we Bu
kan beda. Maot nu soleh, maot nu soleha, jeung nu bedegong ka Allah benten teu benten kaayaanana. Kata siapa? Kata nutos maut, gitu kan? Nah, nutos maut memangnya cerita, kan semua gambaran sudah ada di dalam Al-Quran, ya Bu ya, di dalam sunnah. Orang yang soleh itu pasti masuk surga, orang yang salah itu pasti masuk neraka. Tapi kudu yakin Bu. Jadi jangan maknyok itu capek-capek di dunia temen itu menang gitu, menang kieu. Dan memang di dunia mah tempatnya capek Bu. Buat orang yang beriman mah penjara di dunia teh segala tekengeng. Tapi kan segala tekengeng na eta teh kan nyaahna Allah. Kalau kita ini mah, kalau kita iman maka Allah percaya. Kalau itu teh segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu kebaikan buat kita. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu lebih kebaikan juga buat kita. Jadinya tinggal ngalaksanakeun we Bu, entong leres kitunya. Nya gitu kan. Nah, haknya tiasa kitu leres ieu teh nya Ibu. Makanya kalau misalnya Ibu percaya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak akan pertanyaannya seperti itu. Ya Bu, kayak bagi waris. Nah, awewe setengah menit kan sami anakna, nah henteu hiji we sami jeung si Aan ulah laki gitu. Itu udah ada aturan di sananya. Kenapa begitu? Allah juga memperhitungkan sebelum kita ada di dunia ini Bu gitu. Jadi naon-naon diperintah ku Allah laksanakeun we budak. Gampil kan tinggal ngalaksanakeun. Nah tapi kan dina gampilna eta setan gugulantungan ya bunya. Ayeuna jiga rek salat tahajud. Kanan gampang sebenarnya bangun salat gitunya. Eta mata teh nya rapet nya bunya. Eta kacaingan ukur ngompol hungkul terus sare deui engke bobo deui kaliwat. Sering teu Bu kitu. Nah gitu kan. Seperti gitulah. Kan gampil sebetulnya mah ya Bu, gampil bangun ambil wudu, sholat, gampilnya gitu. Tapi kalau pelaksanaannya kenapa itu? Karena ada setan yang nguntit ke kita supaya apa? Supaya dia ada temennya. Jadi kalau misalnya kita udah niat, ya Bu, niatkan pokoknya nama dalam hati teh sholat penting gitu, istilahnya bangun untuk bertahajud. Kalau seandainya misalkan karena Ibu capek tiba-tiba tidur kesiangan tiba-tiba sholat subuh, dah itu mah memang tidak ada yang membangunkan ya Bu ya, tapi ulah api-api juga eueuh nu ngahudangkeun kan aya alarm ya Bu ya gitu kan. Kalau sesekali kita labas ya itu namanya. Ya kalau lagi capek mah. Tapi kan tidak setiap hari capek meureun gitu ya Bu ya. Ada henteu capekna. Jadi itulah yang terpenting apa kita ikhtiar ya Bu ya, ikhtiar untuk bangun. Atos bangun teh eta teh bukan semata-mata bangun teh abdi karena pipis, itu teh bukan semata-mata itu Allah membangunkan kita lewat hoyong ngompol gitu. Itu teh dibangunkan ku Allah Bu. Jadi jangan abi mah gugah teh dah karena hoyong ngompol eta teh ku Allah dibangunkeun tak ka ibunya kerasanya atau ya dicocor reungit. Dicocor reungit atau aya cucunguk ngapung. Kan ibu bangun tuh Bu, wing cucunguk ari mah bauna moal aya ku cucunguk. Ya kan? Misalkan cucunguk ngapung. Itu teh tiba-tiba kita kan lagi tidur teh kan kebangun, alah astagfirullahalazim, bangun cenghar kan ibu teh dasian teh cucunguk masuk karena baju kitanya terus masuk karena awak kita kan geuleuh bau moal aya. Nah itu teh semuanya dibangunkan ku Allah. Jadi jangan kita ke cucungukna paeh digebuk ku baygon disemprot, terus ibu teh sare deui gitu tah. Eta teh udah. Berarti kalau gitu mah lalai gitu kan. Jadi udah kata Allah sudah dibangunkan eta teh ku Allah teh dengan cara seperti itu malah kita tidur lagi. Tah eta nu kedah kita teh harus bisa berpikir sehat bahwa ketika kita bangun tengah malam untuk sholat dengan cara apapun Allah membangunkan itu teh kanyaah Allah. Jadi ibuna tong sare deui gitu kan, mun geus ngababuk kecoa, ngababuk reungit, eta nya asa ulah ngababuk caroge. Eta mun mun aya sireum, kadang-kadang aya sireum ninganan kan nyeletit gitu. Nah itu kan kumaha we carana Allah ngabangunkeun ataupun sama alarm yang biasa kita nyalakan. Mau jam 2, mau jam 3 mah enggak terlalu Ibu.
Pokoknya mah diusahakan ketika Allah bukan diusahakan, ya diikhtiarkan ketika Allah membangunkan kita bangun untuk sholat. Karena banyak cara Allah untuk membangunkan kita. Itu teh Bu, Allah teh ngantosan eta teh lamun tahajud teh. Ngantosan hambana Allah anu peryogi itu ditawiskeun kata Allah teh sok harudang kuring nungguan gitu, kaulan nungguan maraneh nu loba dosa datang ka kuring ku urku kuring diampuni, maraneh nu hayang rezeki datang, maraneh nu hayang jabatan datang, makana teu kudu ayeuna serangan pajan nyungkeun we ka Allah sok we mangga sadayana nyungkeun bari jeung gratis gitu, sok we mangga nyungkeun ayeuna bu ai misalkan dagang hayang lancar barudak hayang soleh-soleha nyungkeun we ka Allah. Nyungkeun we sagalana di mana eta di sepertiga malam. Makanya Allah teh ngantosan. Ku Allah tos ngantosan, ku Allah tos digugahkeun sare deui gitu kan. Ceuk bahasa kasar teh erek moal ieu teh gitu kan. Kata Allah teh ceuk bahasa abdi ya. Erek moal ieu teh ka sare deui gitu. Padahal kita teh butuh gitu. Kan butuh Bu kita teh. Ya Bu ya, butuh A, butuh B, banyak Bu kebutuhan kita teh. Enggak duniawi saja, akhirat. Pokoknya ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Makanya ketika engke mamun aya cucumu tiba-tiba jam 2 jam 3 eta Bu Ai langsung ka cai nya Bu Ai langsung ka cai ngarajag-jag mau ulah tidur deui mun ngompo langsung ka cai gitu. Kalau misalnya jam 2 jam 3 jam 4 bangun we Bu keun wae enak tos mepet jam 4 mepet ya Bu ya. Kalau ayatna pendek-pendek mah kabujeng ya Bu, kalau ayatna panjang kan teh kabujeng, tapi udah mepetna eta daripada kita lebar tidur lagi ya Bu ya, mending kene salat. Biarin jam Waalaikumsalam warahmatullahi. Biarin salat jam 4 ieu teh nanaon Bu. Kabujengna 4 3 wios, kabujengna 2 hiji wios, pokona mah sakabujengna gitu. Sakabujengna yang bagus-bagusnya di jam 2 tuh Bu, jam 2 setengah 3 itu teh kita untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Fa'angzaina, maka menyelamatkan kami kepadanya dan beserta mereka dengan rahmatnya. Nyalamatkeun ka saha? Ka jalmi-jalmi anu iman ka Allah nya, ka jalmi-jalmi anu percaya dan yakin kepada apa yang sudah Allah perintahkan untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah. Fa'angzainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna, maka menyelamatkan kami kepadanya dan yang beserta mereka dengan kasih sayang dari kami. Dan waqata'a tiasa memotong ya punya, tiasa menggunting, tiasa memutus, tiasa memusnahkan. Dan memusnahkan kami zabirul ladzina, zabiro teh di apa dabiro teh sampai ke tunas-tunasnya, sampai ke akar-akarna. Memusnahkan kami mun ieu mah sampai ke turunan-turunanana gitunya Bu ya, kepada yang telah berbohong mereka kepada ayat-ayat kami dan tidak terbukti mereka orang-orang yang beriman tuh, orang-orang yang menyembah kepada berhala, orang-orang yang bedegong ke Allah, yang masih dihidupkan itu bukan berarti mereka disenangkan Bu, disungkun eta teh Bu nya kan, notara ibadah, notara ini, tapi dikasih rezeki yang banyak, dikasih rezeki yang melimpah tuh, anu teu salat oge ninganan, banyak rezekinya, jabatanana kitu, jabatanana kieu, tapi antosan we engke, kumaha Allah muntos bendu. Jadi nanaon oge da kudu dibarengan, urang teh kusyukur Bu. Kalau abdi miwarang ke anak-anak itu, Dek, udah itu nu bungsu mah nya ieu pisan nya nurut pisan ka abdi teh Dek, duha, tahajud ya Dek ya. Itu teh bentuk syukur kita kepada Allah. So kita tadi udah diberi ini, kita teh bener-bener kudu bersyukur. Cek abdi teh gitu kan ke Murang Kali nurut tuh Bu Julham. Harus ingat dekat jauh sama ibu pada ini. Amun nu ageng narda sare wae. Katanya nya da ieu keur netakeun ieu, Kakak nanti ingat loh kalau ibunya enggak ada, itu teh harus nurut kamu teh. Iya Bu, nanti teh kudu abdi heula ngajarawa. Kalau yang kecil
dan dewasaan yang kecil daripada yang besar gitu. Tapi semuanya juga anak abdi gitu ya Bu ya. Nah itu perjuangan ya Bu ya, perjuangan abdi untuk membesarkan anak-anak menjadi solih dan solihah. Kalau punya laki-laki solih, kalau punya perempuan solihah, keturunan ya solih dan solihah. Jadi anak teh dua oge beda ya Bu ya. Apalagi yang namanya banyak, anu 4, nu genep teh, apalagi yang 10 sampai yang solosin tapi soleh-solehah sadayana, aduh jempol itu teh orang tuanya. Abdi wae 2 bari ieu nya perjuanganna luar biasanya Bu Julhamnya gitu tah. Nu 2 nya punya, anu 4 nu 5 engke mangga anu aranom keneh. Nanti lah yang penting mah anak-anak solih dan soleha, bukan banyaknya sebetulnya ya Bu ya, tapi kitanya bisa mengarahkan nggak kepada anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Jadi anak teh Bu walaupun sama sabibit, beda karakternya, beda ininya, tapi ibu teh jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Si soleh, si bager, si solehah, semuanya pokoknya nama yang baik-baik saja ke anak-anak teh, walaupun keheulnya punya ke ucapan orang tua, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena semua anak kita Bu, deui ka kita. Kalau misalnya kita mendoakan yang tidak baik, nanti bisa itu baik gitu. Makanya keluarkan aja kata-kata yang baik. Karena setiap anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi anggaplah itu teh kasih sayang kita. Kalau kita terus we ngomong wae ge wios Bu, mending keneh ti ayeuna nyarios wae daripada engke di ditu ku Allah terus we ditanya. Engke teh lamun urang enak, keun wae lah teu salat oge lah. Da eukeur-eukeur da ena mah geus ditanggung ku budak sorangan mun tos head kan. Jadi ku ibu teh diantepkeun we bae we lah. Teu make kerudung ge bae, keun antepkeun we. Rek bobogohan ka ditu gue ge jeung lalaki ge bae we gitu kan. Ku ibu teh diantepkeun gitu. Teh dosa teu Bu, dosa. Makanya kita harus tetep we kadenya di kerudungnya, etanya, oratnya. Ibu meni carewed wios Bu, carewed daripada engke ku Allah disalah-salahkeun mending kana ayeuna. Ibu nyalah-nyalah bukan nyalah-nyalahkeun budak, enggak memberikan peringatan supaya menutup aurat dengan baik, bergaul dengan baik ya, ibadah dengan baik. Wios berarti ayeuna carewed oge, tapi carewed karena leres gitu Bu. Dan memusnahkan kami sampai ke akar-akarnya, kasaha ka jalmi-jalmi, kepada orang-orang yang berbohong kepada ayat-ayat Allah, dan tidak terbukti mereka itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang iman itu kan percaya ya Bu ya, percaya kepada Allah, juga percaya kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kepada kaum Samud, saudara mereka Nabi Soleh, qala berkata dia, dianya Nabi Soleh ya Bu ya, Bu Julham ya. Wahai kaumku, katanya itu diceluk ya, kalau kata bahasa Sunda mah diceluk teh digerok gitu, harpunida kalau di nanahu sorobnya teh ya qaumi. Qala berkata dia, wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan ilahin selain Allah. Jadi disuruh itu kaum Nabi Soleh itu beribadah kepada Allah, sudah diceluk, sudah digerok, sudah diperintahkan gitu kan ya, sudah diajak untuk menyembah kepada Allah. Sungguh telah datang kepada kalian keterangan atau penjelasan dari Tuhan kalian, atos jelas, atos ayat tanda-tandana, atos diterangkeun tisahati dari Allah, dari Tuhan kalian, untuk disampaikan kepada kalian, maksana kepada kaumnya, untuk beribadah kepada Allah. Hadihi naqatullahi lakum ayah, katanya. Ini tandanya, katanya tandanya bukti bahwa saya diutus menjadi rasul itu dengan seekor
unta dari Allah. Ini sebagai tanda-tanda bagi kalian supaya kalian teh gitu menurut atau melaksanakan apa yang aku perintahkan teh sanes jijieun. Memang perintah Allah cik nurut ieu teh tanda-tandana tos aya gitu. Tanda-tandana sudah ada, sudah dibuktikan kata Nabi Soleh teh kepada siapa? Kepada kaumnya. Maka katanya fadharuha, katanya membiarkan mereka kepada itu dan memakan mereka di bumi Allah. Dan teu iman teh nya punya tetap aja ngabangkar. Wala tamasuha, dan janganlah tamasu mengganggu, memukul, membunuh gitu. Kepada apa Bu? Kepada unta-unta teh ya. Dan janganlah mengganggu, memukul kepada itu unta teh ya dengan pukul, dengan apa? Menyakiti, dengan memukul atau dengan membunuhnya. Entong dibunuh, entong dipukul, entong dikukumahakeun eta onta teh kan, karena itu mah sebagai tanda aja, ciri aja. Entong dikukumahakeun maksudna mah jangan sampai, apalagi sampai dimakan gitu nya. Eta teh hanya tanda saja gitu. Fayakhudakum adzabun alim, maka menimpa ya teh bukan menimpa ya, sudah mengambil itu saja, mengambil. Jadi kalau mengambil mah bukan barang, jadi menurunkan ya Bu ya. Fayakhud, menimpa kepada kalian azabun yang sangat pedih. Karena apa? Karena mereka melanggar apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Soleh, apa yang baiknya, apa yang buruknya. Yang baiknya tidak dilaksanakan, yang buruknya malah dilaksanakan. Maka menimpa kepada mereka kaum-kaum yang membantah, kaum-kaum yang tidak menurut, dengan diturunkannya azab dari Allah, azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah itulah Bu, apa yang sudah kita paparkan ya Bu ya, yang sudah diulas, yang sudah diuraikan, yang sudah ditafsirkan di surat Al-Quran, di surat Al-A'raf. Apa yang sudah dijelaskan semoga menjadi kebaikan buat kita, menjadi ibroh buat kita, pelajaran buat kita. Tidak semata-mata Allah melarang, tidak semata-mata Allah memerintah, itu semuanya untuk kebaikan kita, supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu mangga bilih aya anu bade ditaroskeun, atanapi anu teu ngartos, atanapi abdi lepat ngadugikeun, mangga urang sami-sami diislahkeun ya Bu ya, diberikan penjelasan yang lebih jelas atau dibenarkan kalau masih ada yang salah. Dan semoga apa yang abdi sampaikan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir, apa yang abdi sampaikan menjadi kebaikan buat kita semuanya, bahwa kita pernah bertemu, pernah mengkaji ilmu di Masjid Al-Hidayah, dan semoga ini menjadi keistiqomahan kita untuk terus belajar Al-Quran. Sampai kapan Bu? Sampai akhir hayat. Mangga ibu-ibu, Bu Julham.